suasana penangkapan kapal berbendera Malaysia yang tertangkap basah mencuri ikan di perairan Indonesia. Aksi pencurian ikan atau illegal fishing seperti ini masih kerap terjadi. Upaya untuk mengatasi dengan melakukan penangkapan pun bukanlah pekerjaan mudah. Perlu waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk bisa menangkap kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia. Penangkapan kapal berbendera Malaysia ini misalnya. Operasi pencarian kapal asing pelaku illegal fishing seperti ini sudah dimulai 5 hari lalu. Tim telusur pun berkesempatan mengikuti kapal patroli tim pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Operasi patroli kelautan seperti ini selalu dimulai malam hari, ketika aktivitas nelayan sekitar sudah sepi. Tujuannya meminimalisir resiko kebocoran informasi mengenai operasi ini. Dalam setiap operasi, hanya kapten kapal yang tahu pasti titik-titik yang jadi tujuan. Sedangkan kru lainnya hanya tahu tugas mereka sendiri, mendukung kapten kapal. Informasi dari kapten kapal hanya sebatas pemberitahuan bahwa kapal akan melakukan penyisiran di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan, lautan yang jadi batas perairan Indonesia dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tiga hari pertama operasi, tim tidak menemukan satu kapal pun yang mencurigakan. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan laut membentang luas tak berujung, dilapisi balutan awan yang berkilau. Dengan mempertimbangkan belum terlihatnya tanda-tanda keberadaan pelaku illegal fishing demi penghematan bahan bakar minyak, tim memutuskan untuk bersandar di Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Di hari keempat, tim pengawas memutuskan untuk kembali berlayar. Tujuannya menyisir pulau sekitar sebelum menuju perairan Laut Cina Selatan. Malam tiba, tim bertemu nelayan lokal yang menginformasikan keberadaan nelayan asing. Berapa Pak? Berapa kapal Pak? Ada berapa kapal? Ada berapa kapal? Berapa? Bermodalkan informasi dari nelayan lokal tentang keberadaan nelayan asal negeri Thailand di perairan Indonesia, tim pengawas segera menyusun strategi, serta menghitung kemungkinan bila dilakukan pengejaran. Namun, pengejaran selama semalaman tidak sesuai dengan harapan. Tim pengawas hanya bertemu dengan nelayan lokal yang sedang beristirahat. Tim pengawas lantas meneruskan perjalanan. Kali ini tujuannya ke perbatasan Malaysia dengan Indonesia di Laut Cina Selatan untuk mengawasi perairan di sana. Di perbatasan perairan Indonesia inilah, tim pengawas berhasil menemukan 2 kapal asing yang sedang melakukan pencurian ikan. Saat ini saya berada di perairan Laut Cina Selatan, tepatnya di perbatasan perairan Indonesia. Diduga di belakang saya terdapat kapal nelayan berasal dari luar Indonesia, tepatnya dari Malaysia. Cina Selatan untuk mengawasi perairan di sana. Di perbatasan perairan Indonesia inilah, tim pengawas berhasil menemukan 2 kapal asing yang sedang melakukan pencurian ikan. Saat ini saya berada di perairan Laut Cina Selatan, tepatnya di perbatasan perairan Indonesia. Diduga di belakang saya terdapat kapal nelayan berasal dari
luar Indonesia, tepatnya dari Malaysia. Seperti inilah tim pengawas PSDKP memberantas kapal asing pelaku illegal fishing. Menurut Kapten Margono sebagai kapten kapal, kapal Malaysia ditangkap karena telah masuk ke teritorial Indonesia dan menangkap ikan menggunakan alat tangkap terlarang. Mereka masuk ke teritorial kita. Jadi kita tangkap, kita Hendrik Han. Hendrik Han. Iya. Jadi kita tangkap lalu kita bawa ke pelabuhan terdekat. Pelabuhan terdekat. Ya, sesuai dengan arahan dari Jakarta. Oh ya, itu penyebabnya karena hanya masuk kawasan Indonesia. Dia masuk dan menangkap di tempat kita di teritorial. Tanpa izin ya kan? Ya, tanpa izin. Laut Cina Selatan merupakan salah satu lumbung ikan terbesar di Asia. Itulah yang membuat praktik illegal fishing oleh kapal asing kerap terjadi di sini. Illegal fishing paling banyak di Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, sama Laut Natuna. Laut Natuna. Iya. Itu Untuk di Laut Natuna sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Kenapa itu? Karena seringnya kita patroli di daerah itu, dan di Laut Cina Selatan sudah mulai berkurang. Setelah ditangkap, awak kapal beserta kapal berbendera Malaysia ini dibawa ke pelabuhan terdekat, yaitu Batam. Hasil tangkapan ini diserahkan kepada tim penyidik, pengawas sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di darat. Apakah ini masuk di dalam kita usir saja atau sudah boleh kami memprosesnya? Nah, ini saya masih menunggu itu. Setelah berkas kapal dan para nahkoda pelaku illegal fishing diserahkan ke penyidik PSDKP yang berada di darat, tim penyidik melakukan verifikasi. Khusus untuk kapal ikan berbendera Malaysia, tim penyidik harus melibatkan Badan Koordinasi Keamanan Laut, Bakor Kamla. Pasalnya, ada kesepakatan khusus antara Indonesia dan Malaysia mengenai perbatasan. Saya perintahkan untuk koordinasi dengan Bakor Kamla. Bagaimana dengan posisi ini terhadap common guideline tersebut? Apakah ini masuk di dalam kita usir saja atau sudah boleh kami memprosesnya? Nah, ini saya masih menunggu itu. Masih menunggu hasil dari koordinasi itu. Kapal ini adalah kapal hasil penangkapan yang telah dilakukan oleh pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Kapal ini datang dari berbagai negara di Asia, seperti Thailand, Cina, dan Vietnam. Ini adalah salah satu bukti illegal fishing yang sudah berlangsung bertahun-tahun di perairan kita. Sebagian kapal sudah rusak dan tidak sedikit yang mulai tenggelam. Sebagian lagi memang masih memiliki kondisi yang prima.
Kapal-kapal di pangkalan ini bukanlah tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan lagi, namun titipan dari pihak kejaksaan karena masih dalam proses pengadilan. Sebagian kapal lain yang sudah memiliki kepastian hukum menjadi milik negara. Jadi yang dilihat di pangkalan itu sebenarnya itu titipan dari kejaksaan, ada titipan dari pengadilan yang prosesnya masih di beliau. Bahkan ada yang sudah inkrah. Sudah inkrah itu artinya kan sudah milik negara. Tapi bagaimana kelanjutannya dari institusi yang menitipkan itu yang sekarang menjadikan kapal-kapal itu menjadi ada yang busuk, ada yang bahkan tenggelam. Kalau kita bilang keberatan, nah jaksa juga mau ditaruh di mana karena dia tidak mempunyai pelabuhan. Akhirnya kan beliau titipkan kepada kita. Nah kita mau menolaknya, mau kita bawa kemana? Jadi ini memang suatu hal yang sampai saat ini belum terpecahkan. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia. Lebih dari 95.000 km panjangnya. Dengan luas laut 5,8 juta kilometer dan potensi ikan laut 5,6 juta ton per tahun, maka tidak berlebihan jika negara kita dijuluki lumbung ikan dunia. Julukan itu pula lah yang menggoda para pelaku illegal fishing untuk datang ke perairan Indonesia. Salah satu awak kapal yang sering mengikuti operasi pemberantasan illegal fishing, praktek ini marak terjadi di daerah perbatasan. Selain karena banyak hasil laut, faktor akses untuk berpindah tempat juga menjadi alasan. Illegal fishingnya terjadi di daerah-daerah dekat perbatasan, yaitu Laut Cina Selatan, perairan Natuna, Laut Malaka, dan juga Laut Arafura. Menurut yang kami pantau dan juga data dari pusat, daerah-daerah tersebut banyak menghasilkan hasil laut yaitu ikan, udang, dan di situ sangat cocok untuk melakukan penangkapan. Dan terus aksesnya juga cepat untuk mereka berpindah tempat. Apabila ada patroli datang, mereka akan keluar daripada batas perbatasan itu. Namun hambatan terbesar bagi para ujung tombak pemberantasan illegal fishing ini bukanlah masalah teknis, melainkan cuaca ekstrim yang kerap terjadi di laut Indonesia. Kita sering dihadapkan dengan kondisi cuaca yang buruk. Jadi ketika ada informasi illegal fishing di titik sekian, kita itu sedihnya tuh nggak bisa ke sana karena cuaca buruk, dipaksakan juga berbahaya. Jadi itu aja mungkin kendala yang paling utama itu cuaca buruk. Potensi laut Indonesia adalah permata kekayaan alam negeri ini. Adalah hak sekaligus kewajiban kita sebagai sebuah bangsa untuk menjaganya demi kemakmuran negeri kita. Suasana di rumah tahanan imigran ilegal atau biasa disebut detention center di Pontianak, Kalimantan Barat. Berbeda dengan beberapa detention center di tempat lain, detention center ini hanya menahan para nelayan asing. Rumah tahanan ini didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2009. Sejak saat itu, rumah tahanan ini tak pernah sepi dari pelaku-pelaku pencurian ikan. Mereka yang ditahan di tempat ini hanyalah nahkoda bersama kepala kamar mesin atau dikenal dengan KKM. Sedangkan ABK kapal langsung dideportasi saat ditangkap.
Mereka ditahan karena telah tertangkap tangan mencuri potensi ikan di perairan Indonesia. Saat tim telusur menyambangi tempat ini, tahanan di detention center ini berjumlah 48 orang. Sebagian besar berasal dari Vietnam. Detention center itu istilahnya itu rumah tahanan sementara. Nah, jadi rumah tahanan sementara untuk apa? Para nelayan tangkapan yang menunjuk setia yang kasus illegal fishing. Berapa orang? Jumlah tahanan sekarang yang ada 48 orang. 48 orang? Iya. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Laki-laki semua? Iya. Itu dari negara mana? Ini semua dari negara Vietnam. Ya, paling lama itu dari tahun 2010. Selama di detention center, para tahanan dilatih pengawas untuk bisa kompak dan menghidupi dirinya secara mandiri. Mereka melakukan semuanya secara berkelompok dan bekerja bergantian. Satu orang memetik dan memilih daun untuk dimasak. Satu orang memotong kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Sisanya mempersiapkan lauk pauk sebagai hidangan utama makan sore. Dari 48 warga Vietnam yang ditahan di detention center, ada satu yang sudah bisa sedikit berbahasa Indonesia. Tim telusur mencoba untuk menggali informasi darinya. Ada 6 kapal ya? 6 kapal. 6 kapal, orangnya totalnya berapa? Total orang yang di kapal 6 kapal? Yang dulu kapal banyak. Banyak? Satu kapal 15? No, satu kapal besar. Iya. Kapal besar 12 orang. 12 orang. Nah, kapal bantu 3 orang aja. Nah, saya ditangkap di Pulau Natuna. Pulau Natuna? Ya. Sedang nyari ikan? Ya, saya pakai tarik jaring. Nama Vietnam ikan domak. Ikan domak? Ya. Terus? Aduh. Terus? Ya. Cumi ada. Cumi ada. Ya. Rencong kah? Rencong? Ya, ada Ikan rencong. rencong. Menurut Phuong, mereka terpaksa mencuri ikan di perairan Indonesia karena di Vietnam ikan sudah sedikit. Ikan sedikit. Di laut Vietnam ikan sedikit-sedikit. Udah nggak ada ya? Udah habis ya di Vietnam? Ya. Ikannya? Ya. Tahu dari mana? Di Natuna banyak ikan. Kawan-kawan lain kasih tahu. Oh, kawan-kawan kasih tahu. Pakai radio. Rencananya setelah keluar dari detention center, Phuong ingin kembali ke Vietnam, menemui keluarganya, dan menjadi sopir taksi. Tampaknya ia sudah jera. Hari tahun baru Cina dekat sampai saya mau pulang cepat. Kumpul keluarga. Kumpul keluarga ya. Saya tak mau kerja kapal lagi. Tak mau kerja kapal lagi? Saya mau setir mobil. Oh, setir taksi. mobil. Ya. Driver. Ya. Ya, driver ya.